Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rofiandari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mikroorganisme penting yang sering digunakan dalam industri. Di mana adapun poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama jenis-jenis bakteri, jenis-jenis fungi serta jenis-jenis protozoa. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis bakteri. Di mana yang pertama ada jenis bakteri berdasarkan bentuknya. Bakteri yang pertama ada basil atau bacillus, di mana bakteri ini memiliki bentuk berupa batang atau silinder dengan variasi monobohasil atau hanya satu. Meski begitu, ada juga yang berbentuk agak bundar sehingga disebut dengan Coccobacillus. Contoh bakteri dari Coccobacillus ini adalah Bacillus anthracis. Di mana bakteri yang kedua ada Coccus atau Coccus. Bakteri ini umumnya berbentuk bulat seperti bola. Variasinya adalah Micorhocus seperti tunggal. Yang kedua ada Diplococcus bergandengan 22, Tetracoccus bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar. Ada Sarcina bergerombol membentuk kubus, Staphylococcus bergerombol, dan Streptococcus bergandengan membentuk rantai. Nah, adapun salah satu contoh dari bakteri Coccus ini yaitu Staphylococcus aureus. Di mana bakteri yang ketiga yang berdasarkan bentuknya ada spiral atau spirillum. Nah, bentuk bakteri ini berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Kemudian variasi bentuknya ada Vibrio, kemudian ada spricot atau bentuk lengkung. Adapun contoh dari bakteri spiral ini yaitu Treponema atau Pallidum. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis bakteri juga biasa dibedakan berdasarkan jumlah dan letak flagela. Di mana flagela atau yang biasa disebut dengan bulu cambuk sendiri merupakan bagian dari struktur sel yang berbentuk batang atau spiral dan terletak pada dinding sel serta berfungsi sebagai alat gerak. Adapun contoh dari bakteri tersebut, yang pertama ada Pseudomonas aeruginosa atau satu flagela di salah satu sisi, ada Aquaspirillum serpens atau satu flagela di setiap sisi, ada Pseudomonas fluorescens atau beberapa flagela di salah satu sisi, ada Salmonella typhozoa atau flagela di seluruh bagiannya, dan yang terakhir ada Escherichia coli atrik atau tidak memiliki flagela. Nah, yang selanjutnya ada jenis bakteri berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Nah, di mana jenis bakteri ini berupa bakteri anaerob. Meski begitu, tetap juga ada jenis bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup atau sering disebut dengan bakteri aerob. Nah, salah satu contoh bakteri aerob ini adalah bakteri nitrifikasi yang akan mengubah amonia menjadi nitrat. Sedangkan contoh bakteri anaerob adalah Micrococcus denitrificans yang dapat merombak senyawa menjadi metan. Nah, yang terakhir yaitu jenis bakteri dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkan makanan. Nah, di mana jenis bakteri ini dikelompokkan secara pertama bakteri heterotrof. Di mana bakteri heterotrof ini yang kita ketahui adalah dia mampu memperoleh makanan dari organisme lain. Yang dapat bedakan menjadi bakteri parasit, di mana bakteri parasit ini merupakan bakteri yang memperoleh makanan dari organisme yang ditumpanginya. Nah, yang kedua ada bakteri fotoautotrof, di mana bakteri ini merupakan bakteri yang membutuhkan bantuan energi cahaya matahari untuk mengubah bahan organik menjadi bahan anorganik menjadi bahan organik. Di mana contoh bakteri ini adalah bakteri hijau atau bakteri ungu. Nah, kemudian ada bakteri chemoautotrof, di mana bakteri ini merupakan bakteri yang memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanannya sendiri dari bahan organik. Nah, di mana materi poin kedua yang akan saya jelaskan yaitu jenis-jenis fungi atau jamur. Di mana yang pertama yang kita ketahui bahwa
jamur merupakan makhluk hidup yang sudah mempunyai membran inti atau eukariot. Nah, tetapi ia tidak membuat makanan sendiri karena tidak mengandung klorofil. Nah, di mana jamur memperoleh makanan dari lingkungan sekitarnya. Kemudian adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh jamur yaitu tubuhnya bersel satu atau banyak. Kemudian dia tidak berklorofil. Kemudian dinding selnya dari zat kitin. Kemudian tubuh dari jamur ini terdiri dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Kemudian hifa ini juga bercabang-cabang membentuk anyaman yang disebut dengan miselium. Kemudian yang keenam ada keturunan diplot singkat. Yang ketujuh, reproduksi dari fungi ini secara aseksual dan seksual. Dan yang kedelapan itu ada tumbuhan jamur merupakan generasi haploid. Kemudian klasifikasi jamur terutama didasarkan pada ciri-ciri seksual dan tumbuh buah selama tahap seksual dalam daun hidupnya. Nah, kemudian jamur yang kita ketahui tingkat seksualnya disebut jamur yang sempurna. Nah, jamur yang diketahui tingkat seksualnya disebut imperfect. Selama belum diketahui tingkat perfectnya, dia digolongkan pada fungi imperfecti atau Deuterocotina. Kemudian fungi berdasarkan reproduksinya diklasifikasikan menjadi 3, di mana jenis jamur yang pertama ada Zygomycota. Jamur ini tidak memiliki septa. Kemudian spora seksual dengan Zygospora dan spontan aseksual dengan Sporaginospora. Contohnya Rhizopus. Kemudian fungi yang kedua ada Asycomycota. Nah, ciri Asycomycota ini memiliki septa, kemudian sporanya seksual dengan Ascospora, kemudian spontan aseksual dengan Conidiospora. Nah, adapun contoh dari fungi Ascomycota ini yaitu ada Saccharomyces. Kemudian jenis yang ketiga ada Basidiomycota. Nah, ciri dari Basidiomycota ini memiliki septa, spora seksual dengan Basidiospora dan umumnya tidak memiliki spora seksual. Contohnya Auricularia. Nah, adapun poin yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu jenis-jenis protozoa. Di mana protozoa memiliki 3 jenis. Yang pertama ada protozoa yang mirip hewan atau protista. Protista yang mirip hewan, bukan protozoa tapi protista. Di mana kita ketahui bahwa protozoa merupakan protista juga, ia mirip hewan. Kemudian ia bersel satu. Kemudian dia mempunyai alat gerak berupa kaki semu, rambut getar atau flagela. Yang ketiga, dia bersifat parasit jika hidup di tubuh hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Kemudian hidupnya bebas di alam seperti laut, sungai, sawah, kebun, dan yang lain. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dapat dibedakan menjadi 4, yaitu ada Rhizopoda, kaki semu, flagellata, berbulu cambuk, ada Chiliata, berambut getar, dan Sporozoa membentuk spora. Di mana jenis protista yang kedua yaitu protista yang mirip ganggang atau algae. Protista yang mirip alga ini dia itu memiliki klorofil sehingga dia mampu berfotosintesis. Kemudian dia tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian ada 6 macam alga yang dibedakan berdasarkan filumnya yaitu filum Eulenophyta, Chlorophyta, Scirrhophyta, Phaeophyta, Pyrophyta, dan Rhodophyta. Kemudian adapun jenis protista yang ketiga yaitu protista yang mirip jamur. Di mana protista yang mirip jamur ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada Omycota jamur air, yakni dinding selnya terdiri dari selulosa, berkembang biak dengan aseksual dengan membentuk zoospora dan seksualnya membentuk oospora. Kemudian yang kedua ada Mygophyta yaitu jamur lendir, di mana salah satu cirinya berintik banyak, tidak mempunyai dinding sel, berkembang biak secara aseksual dengan spora. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan materi saya tentang jenis-jenis bakteri, jenis-jenis fungi, serta jenis-jenis protista.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.